Halo, dan selamat datang kembali di paparan kita. Kalau Anda tipe orang yang haus akan pemahaman yang mendalam, wah, Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal ngelakuin sebuah bedah teks yang benar-benar menarik. Kita akan menyelami sebuah gagasan yang kelihatannya padat dan singkat, tapi sebenarnya punya implikasi yang luar biasa besar buat cara kita memahami diri kita sendiri. Jadi, siapkan fokus Anda, tarik napas sejenak, karena paparan kali ini akan mengajak kita sedikit bermeditasi dan memetakan gimana sih tata kelola internal manusia itu, gimana akal, wahyu, dan hati berinteraksi di dalam diri kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba perhatikan baik-baik teks utama yang jadi satu-satunya sumber paparan kita hari ini. Saya akan bacain pelan-pelan ya, biar maknanya benar-benar meresap. An-Nisa, pusat akal. Akal adalah pemimpin dalam diri, namun ia bukan dewa. Ia harus tunduk pada wahyu dan bekerja sama dengan hati. Wow, dua kalimat ini benar-benar dalam banget. Sadar nggak sih, teks ini pada dasarnya lagi ngebangun sebuah arsitektur yang super terstruktur soal pemerintahan di dalam jiwa kita. Teks ini kasih tahu kita siapa yang mimpin, apa batasannya, dan sama siapa dia harus berkolaborasi. Mari kita mulai bedah teks ini dari bagian pertama, Misteri An-Nisa sebagai pusat akal. Teks sumber kita ini dibuka dengan frasa yang mengundang rasa penasaran. An-Nisa, pusat akal. Nah, apa sih maksudnya? Teks ini tuh nggak ngebiarin konsep nalar atau akal jadi sesuatu yang abstrak atau cuma ngambang di ruang hampa. Nggak gitu. Teks ini justru ngasih sebuah lokus, semacam markas besarnya gitu loh. An-Nisa secara spesifik diposisikan sebagai pusat dari akal tersebut. Ini netapin fondasi awal bahwa ada satu sentral komando dari intelektualitas kita yang jadi titik tolak semua aktivitas berpikir manusia. Lanjut ke bagian kedua, akal sebagai sang pemimpin di dalam diri. Teks ini dengan sangat lugas mendefinisikan akal sebagai pemimpin dalam diri. Jadi, dalam metafora tata kelola psikologis kita, akal itu bukan sekedar kalkulator pasif yang ada di dalam otak. Bukan. Akal ini posisinya udah kayak Perdana Menteri atau Presiden. Dialah kekuatan pengorganisasi utama yang ngatur kondisi internal kita, ngambil kebijakan, dan nentuin arah jalannya negara kecil yang kita sebut sebagai diri ini. Coba deh kita tarik konsep ini ke rutinitas harian Anda. Pas Anda lagi nyusun jadwal yang super ribet, atau lagi pusing nimbang-nimbang resiko pindah kerja, atau pas lagi bikin rencana keuangan buat masa depan, nah, itu tuh akal Anda yang lagi duduk manis di kursi kepemimpinan. Akal lah yang ngelola informasi, merancang strategi, dan mengeksekusi keputusan harian layaknya seorang pemimpin pemerintahan. Teks ini benar-benar memvalidasi dan menghormati posisi penting dari logika kita sebagai motor penggerak operasional kita. Masuk ke bagian ketiga, batasan akal. Ingat, ia bukan dewa. Seperti yang kita pelajari dari sejarah, yang namanya kepemimpinan itu selalu bawa risiko kejatuhan atau kesombongan. Nah, yang bikin pernyataan di teks ini sangat menarik adalah ketegasannya. Poin krusialnya ada di peringatan ini. Namun, ia bukan dewa. Teks ini narik garis demarkasi yang jelas banget antara fungsi pemimpin dan entitas dewa. Seorang pemimpin itu tugasnya ngarahin dan ngelola, tapi dia tetap terikat sama aturan. Kalau dewa kan absolut ya, tanpa batas dan tak terbantahkan. Peringatan ini relevan banget loh buat kita sekarang. Sering kan kita kejebak yang namanya overthinking, ngerasa ego intelektual kita selangit, dan mikir logika kita bisa nyelesain segalanya. Secara nggak sadar, kita lagi nyoba menuhankan akal kita sendiri. Teks ini tuh bertindak kayak rem pakem yang ngingetin kita. Hey, sehebat apapun logikamu, itu cuma alat manajerial, bukan kebenaran yang mutlak. Sekarang kita ke bagian keempat, tunduk pada tuntunan wahyu. Terus pertanyaannya, gimana caranya biar akal kita nggak meledak jadi arogan dan ngelanggar batas? Teks ini ngasih resolusi yang super jelas. Ia harus tunduk pada wahyu. Sang pemimpin butuh konstitusi di atasnya. Coba perhatiin deh kata tunduk di sini. Ini kata yang kuat banget. Ini bukan dipaksa loh, tapi penyerahan diri secara sadar. Akal, secerdas apapun dia, harus punya kerendahan hati buat ngakuin keterbatasannya. Dan dalam tata kelola ini, wahyu diposisikan sebagai konstitusi tertinggi. Wahyu jadi kompas moral, ngasih kita gambaran besar yang nggak bisa dijangkau sama matematika murni, sekaligus jadi batas ultim yang nyegah akal kita terjerumus ke logika yang destruktif. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan rantai komando internal kita secara utuh. Mari kita lihat hierarki tata kelolanya. Paling atas, di posisi absolut, ada wahyu sebagai konstitusi dan pemberi batasan. Turun ke bawahnya, ada akal sebagai eksekutif yang jalanin pemerintahan kita. Terus, yang sejajar dengan eksekusi operasional ini, ada hati sebagai rekan kerjanya sang akal. Ini bukan sekedar teori asal-asalan ya, ini benar-benar struktur yang menjamin biar nggak ada tiran di dalam pikiran kita. Masuk ke bagian kelima,
kolaborasi harmonis antara akal dan hati. Supaya bisa jadi pemimpin yang utuh dan berfungsi dengan baik, akal itu nggak boleh jadi diktator yang kerja sendirian. Makanya, teks sumber kita ditutup dengan klausa pelengkap yang luar biasa, bekerja sama dengan hati. Ini nunjukin kalau kepemimpinan internal yang sehat itu wujudnya kemitraan. Akal emang bawa logika dan struktur, tapi akal yang murni logis doang bisa jatuh jadi sangat kaku dan dingin. Makanya, dia wajib banget gandengan sama hati yang ngebawa emosi, empati, intuisi, dan kebijaksanaan. Keputusan yang benar-benar matang itu nggak lahir dari logika yang mati rasa, dan juga bukan dari perasaan yang buang logika. Pemimpin sejati adalah saat struktur rasional berkolaborasi penuh dengan keseimbangan emosional. Jadi, mari kita rangkum semua elemen yang udah kita bedah dari paparan hari ini ke dalam satu gambaran besar. Bayangin aja betapa efisiennya teks pendek ini nyusun pemahaman psikologis kita. Mulai dari netapin markas besarnya, yaitu pusat akal di Anissa, terus ngasih peran ke akal sebagai pemimpin eksekutif, ngasih rem juga biar nggak sombong dengan negesin kalau akal itu bukan dewa. Karena itu, akal diberi konstitusi dan harus tunduk pada wahyu. Dan terakhir, biar operasionalnya seimbang, ada prinsip kolaborasi di mana akal wajib bekerja sama dengan hati. Luar biasa ya, hanya dari 2 kalimat kita bisa dapat satu kerangka utuh tentang gimana manusia seharusnya mengoperasikan pikiran dan nuraninya. Sebagai penutup dari bedah teks kita yang padat ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin setelah ini. Coba dievaluasi sejenak ke dalam diri Anda. Hari ini, apakah akalmu sudah memimpin dengan adil bareng hatimu di bawah panduan yang benar? Atau tanpa sadar, ia sedang mencoba untuk jadi Tuhan? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah hadir di paparan kali ini dan ikut ngebedah materi luar biasa ini bareng saya. Semoga wawasan ini ngebantu kita semua jadi pembelajar yang lebih baik. Sampai jumpa di paparan kita yang berikutnya.